kita boleh hasad, tapi makna hasad di sini bukan dengki, maknanya ghibthah. Kita boleh ingin seperti mereka, ingin hafal Quran seperti mereka. Maka dua kelompok ini ada bersama dengan kita. Yang kedua kelompok adalah rajulun atahullahu malan. Ada orang yang diberi Allah harta, lalu kemudian hartanya itu dia pakai untuk menolong agama Allah, maka kita pun boleh juga seperti mereka. Pada kesempatan ini saya sedang berada di tengah-tengah mereka. Yang sebelah kanan saya punya ilmu dan harta, yang di sebelah kiri saya punya harta dan ilmu, lalu mereka duduk bersama, maka jadilah Yayasan Rumah Ahlul Quran. Walaupun ini berada di perumahan Taman Wanasari Indah Cibitung Bekasi, tapi syiarnya, cahayanya insya Allah sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Karena saya yakin dan percaya acara kita pada siang hari ini kameranya banyak sekali. Ada yang streaming, ada yang merekam, diupload di Facebook, ada yang di Instagram, ada yang di YouTube, ada yang di TikTok. Maka insya Allah ada perumahan-perumahan di seluruh penjuru Indonesia, mereka terinspirasi dengan rumah Quran, Ahlul Quran yang ada di Taman Wanasari Indah Cibitung Bekasi. Mereka selama ini sibuk dengan dangdut, sibuk dengan gaple, sibuk dengan sinetron, sibuk dengan drama Korea. Setelah menyaksikan ini mereka terfikir, bagaimana kalau kita buat rumah Quran seperti yang ada di Taman Wanasari Indah Cibitung. Ada model pesantren weekend, hanya akhir pekan saja. Hari Jumat petang, hari Sabtu, hari Ahad, anak-anak mondok 2 malam nginap, lalu kemudian mereka mulai belajar membaca makharijul huruf, tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah. Lalu kemudian mereka setelah hafal bagus, membaca, mengulangi hafalan surat-surat pendek, pada puncaknya mereka akan menjadi ahlul Quran. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, membuat yayasan, membuat rumah Quran, membuat anak hafal Quran, membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'dih. Orang yang melakukannya setelah dia mati terus dilanjutkan sampai hari kiamat, maka pahalanya mengalir untuk yang membuat tradisi baik itu. Ini yang dilakukan ini satu amal yang besar. Karena kalau tidak ada persatuan antara alim ulama dengan agniya, muhsinin, orang-orang yang dititipkan Allah harta, ada ibu-ibu yang mengikhlaskan anak-anaknya, ada bapak-bapak yang bertanggung jawab dan diringankan tanggung jawabnya dengan adanya rumah Quran ini, akhirnya terwujud cita-cita besar ini berkat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Selamatlah anak kita dari buta huruf Al-Quran, selamat dari candu gadget, selamat dari game online, selamat dari warnet, selamat dari LGBT, selamat dari anak durhaka, selamat dari website porno, selamat dari macam-macam yang merusak isi kepalanya. Dan insya Allah mereka menjadi anak-anak mujahid fi sabilillah. Dia akan menolong agama Allah ini dengan 2 cara. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan nyawa. Dua-duanya dia gunakan untuk menolong agama Allah. Mungkin saat itu kita sudah mati menghadap Allah, sudah masuk liang lahat, tapi kita tersenyum. Kenapa? Karena mendapatkan amal jariah. Karena anak-anak yang hafal Quran ini mengulang hafalannya pagi, petang, siang, malam, murojaah. Dalam sholat dia sholat baca Quran ayatnya panjang, selesai sholat dia murojaah pagi, sore, asar, menjelang maghrib dia murojaah lagi, malam dia bangun tahajud, dia ajak anak istrinya baca Quran,
dia menjadi ahli Quran, jadi guru, dia jadi pejabat. Kalau dia jadi anggota dewan, dia akan perjuangkan di APBD, ada dana khusus untuk sekolah pendidikan Al-Quran. Kalau dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, dia akan memperhatikan para penghafal Quran. Jadi apapun dia akan tetap merasa dia menjadi khadimul Quran, khuddamul Quran, dia menjadi pelayannya Al-Quran. Maka ketika nanti di akhirat, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit bersama para malaikat. Mereka manusia, mereka bukan malaikat, tapi mereka bangkit bersama malaikat karena mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibunya akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota yang terbuat dari cahaya. Hari ini dipakaikan mahkota dari plastik aja senangnya bukan main. Tapi dipakaikan dari cahaya, disaksikan oleh para malaikat, maka disitulah kebanggaan orang-orang yang beriman. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, orang yang baca Quran dan dia tidak lancar, terbata-bata, wa huwa alaihi syaqq, berat, falahu ajrani, dia tetap dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala kerja kerasnya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan. Kita mungkin sudah susah mau menghafal Quran, jangankan mau menghafal Quran, mau menghafal apa yang mau belanja, cabai, bawang, tomat, minyak goreng aja lupa. Tapi jangan berkecil hati, antar anak kita ke rumah ahlul Quran, berikan anak kita semangat. Kamu mesti hafal Quran nak, kamu mesti hafal Quran. Mama hafal Quran, jangan tanya. Kasih dia semangat. Maka dengan semangat itu insya Allah di tengah malam dia akan terjaga, terbangun, dia berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di ruang ICU yang sepi, sunyi, membisu, maka dia melelehkan air mata sambil membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun para malaikat membawakan rahmat, ridha dan barakah. Itu karena lantunan-lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, maka rahmat akan turun. Al-Quran dibacakan di rumah ahlul Quran, turun rahmat. Al-Quran dibacakan di kamar, turun rahmat. Al-Quran dibacakan di toko, turun rahmat. Jadi kalau ada bapak ibunya yang punya ruko, punya toko, bawa anaknya mengulangi hafalan Quran, turun rahmat. Kalau dia di rumah, anaknya baca Quran, di ruang tamu, di kamar tidur, turun rahmat. Di WC nggak mungkin baca Quran. Sebelum masuk dia baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tempatnya nyaman, indah, tenang, bersih, adem, ayam, tak ada satu kekurangan apapun. Kalau Ustaz nilai apanya yang kurang? Semua bagus, cuma ada satu yang agak saya heran, ini binatang apa yang panjang sekali, kakinya ada kepalanya, dibilang ular naga bukan, ulat bulu bukan. Tapi insya Allah anak-anak cepat mengingat alif bata sajim hakhoda zal rozai sisi sotot tozoain ghaim faqablam halam alif hamzah. Ya, ngapal dia mudah, dia ingat, saya aja ingat. Kenapa ada khas, bukan sekedar tulisan saja, sesuai dengan selera anak-anak. Maka ini bilisani qaumihi, dengan bahasa mereka. Bahasa anak-anak itu bahasa bergambar, bahasa lucu, bahasa bermain. Bukan berarti kita merebut masa permainan anak. Anak-anak tetap bermain, tapi permainannya berpahala. Anak-anak tetap menari, anak-anak tetap bersuara, anak-anak tetap menyanyi, tapi nyanyiannya adalah nyanyian Al-Quran. Itulah yang mendatangkan rahmat dan barakah, mengalir pahala sampai hari kiamat. Saya ucapkan selamat kepada para asatidz, para ustaz yang sudah membimbing masyarakat. Saya ucapkan selamat kepada muhsinin yang sudah menggunakan hartanya mujahid fisabilillah. Saya ucapkan selamat pada ibu-ibu, mak-mak garis keras yang sudah bekerja keras mendidik anaknya, membesarkan anaknya,
mengajarkan mereka Al-Quran sebelum anak-anak masuk rumah Quran, sebelum anak-anak masuk TPQ TK Al-Quran. Yang pertama kali adalah Al-Madrasatul Ula, sekolah yang pertama adalah ibu. Kalau ibunya solehah, maka insya Allah anak-anak pun juga akan menjadi anak yang soleh kalau laki-laki, kalau perempuan solehah.